Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Pimpinan Cabang atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara inti, yakni pengajian Ahad pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ghazali. Kepada Bapak Ustadz Ghazali kami persilakan. Tes suara dulu, Mbok, enggak dengar belakang. Ibu-ibu yang di belakang poligami boleh enggak? Dan jawab berarti kedengaran. Baik, Bapak dan Ibu, ini peserta lomba yang keempat ya. Peserta lomba pidato yang keempat. Biar nilainya tinggi, saya buat pantun dulu. Minta cakepnya. Boleh? Baik. Maaf Pak Darsum, namanya saya pinjam. Pak Darsum memanen tomat. Yang cakep pantunnya Pak Darsum. Oh Pak Darsum. Tomatnya dibagi 4. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan bahagia dunia akhirat. Daun salam di samping sumur. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Aminnya kedengeran ya. Daun salam di bawah sawit. Yang jawab salam saya doakan banyak duit. Keras mana? Ini kalau ngomong duit mesti semangat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita sama-sama hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merdeng. Kita selalu doakan semoga Ayahanda selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelapangan dan keberkahan, serta semoga istrinya tambah taat, maksudku tambah sayang, tambah ngopeni. Ampun suuzon dulu ya, dengerin ya. Yang kita sama-sama hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Gumiwang, semoga selalu diberi kesehatan Pak Sudrajat. Yang kita bangga-banggakan dan kita muliakan Ibunda ya, Kepala Desa Gumiwang, Ibu Rina Prabowo apa? Nah, maka saya tanya, ini keluarganya Prabowo atau bukan? Kita doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelapangan dan kemudahan dalam hidup. Menarik Bapak dan Ibu, tadi kalau dalam konsep Islam ya, tidak cukup memberikan ucapan atau apresiasi kepada sebuah kebaikan yang dilaunchingkan di tempat ini ya. Ada yang bisa enggak? Surat apa, ayat berapa ya, yang mengatakan bagaimana seharusnya kita bersikap kalau ada orang yang mengajak kebaikan. Tadi kan ada rencana pembangunan atau menjadikan ini sebagai pusat Islamic Center Muhammadiyah ya. Ayat berapa coba? Ada duit 50.000. Surat apa? Bunyinya apa? Monggo. Saya bener dong. Ada yang bisa? Guys, saya tunjukkan surat Fusilat. Ayo ayat berapa? Kita tambah 50 lagi. Hah?
Ayat berapa? Bacin? Bacin. Jadi tepatnya Fusilat ayat 33. Allah menyampaikan ini untuk semua ya yang memberikan apresiasi tadi. Ya. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Ya. Jadi siapapun yang menyampaikan sambutan tadi, kalau itu sudah tahu tidak cukup ucapan, tidak cukup doa, tapi jos langsung menunjukkan keberpihakannya. Maka saya bukan hanya mengajak, tapi memberikan contoh agar suasana Gombong dan Merden menjadi lebih dekat. Ya, dari Lazis PKU Gombong 5 juta saja. Mohon diterima nggih. Ya, nanti silahkan proposal masuk ke KL PKU Gombong 5 juta rupiah. Setidaknya kalau ada kebaikan ayo dorong untuk melakukan. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat semua? Bahagia semua? Senyumnya mana? Ibu-ibu bahagia. Harus senyum, karena senyum itu menjadi bagian dari cara kita berbahagia. Baik Bapak dan Ibu, saya diberi 2 tema nggih. Tema silaturahim dan tema apa tadi? Safar, ya. Walimatus safar. Nah, yang pertama berkaitan dengan silaturahim atau lebaran. Ini menjadi penting untuk kita sama-sama pahami Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar sambutan-sambutan, kan macam-macam nih, ya. Ada yang mengatakan mari kita rayakan, bahagiakan, ya, silaturahim kita dengan setidaknya berdoa, ya. Berdoa taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Ini standarnya. Tetapi yang sering terjadi, kadang ada yang sambutan Selamat Idul Fitri minal a'idin wal faizin. Ada enggak seperti itu? Ya. Ini kan doanya dipotong gitu. Jadi standarnya ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum, bisa ditambah ya, tadi wa ja'alana siyamana wa siyamakum, ya. Wa ja'alana minal a'idin wal faizin. Nah, di kartu ucapan lebaran kadang salah juga itu, ya. Selamat hari raya iman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Diterjemahkan apa? Mohon maaf lahir dan batin. Kan orang genah. Ya enggak? Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Padahal taqabbalallahu minna wa minkum adalah permohonan semoga Allah menerima. Ya, kok bawahnya adalah mohon maaf lahir dan batin. Ini sesuatu yang keliru. Maka saya kepingin menyampaikan ulang. Jadi ucapan lebaran itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wa ja'alana minal aidin wal faizin. Itu ucapan yang seharusnya, ya. Maka dari itu kalau salah mari kita benari masing-masing. Baik, bicara tentang lebaran, ya, mestinya semua senang. Ya enggak Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu berlebaran senang? Senang. Cuman persoalannya senangnya seperti apa itu ternyata beda-beda. Saat 1 Syawal datang, ya, kalau orang beriman dia senang, dia gembira. Kenapa? Karena dia sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu selama 1 bulan penuh. Itu orang-orang yang bertakwa, ya. Ada juga orang yang sifatnya umum. Lebaran datang senang. Kenapa? Bebas. Orang puasa mening, orang tarawih mening, kan senang. Tapi ada yang paling senang. Siapa? Kira-kira para ibu. Yang paling senang siapa?
setan. Jadi datangnya Idul Fitri yang paling senang siapa? Setan, karena terbebas dari api neraka. Wis bebas, ya, bebas. Ini menjadi hal penting, ya. Untuk apa? Untuk kita waspadai. Coba kalau ada orang sudah diborgol, ya, kemudian borgolnya dilepas, ya, semangatnya mau mengganggu, kira-kira tinggi apa rendah? Tinggi banget, maka waspada, ya, waspada. Jadi sebenarnya yang mengganggu kefitrahan kita itu adalah setan yang paling dominan. Maka saya kepingin mengajak Bapak dan Ibu, kalau di Ramadan kita pernah mendengar ada ayat tentang puasa, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, maka saya, ya, di bulan Syawal ini selalu menyampaikan ada ayat juga yang perlu kita waspadai, kita hafal dan jadikan kewaspadaan. Juga dimulai dari ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang bisa? Surah An-Nur ayat 21. Ada yang hafal? 50.000. Pada menang baik seperti orang hafal padahal. Jadi Allah mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, jadi ungkapan ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un alim. Ada yang bisa ngulang Bapak dan Ibu? 50.000. Tawani duit terus dari tadi enggak ada yang nyangkut. Ada baca semua salah. Nah, ini tolong kita hafalkan, ya, kita jadikan sebagai bahan renungan setelah kita Ramadan. Kenapa? Karena banyaknya kepleset orang itu gara-gara setan. Contoh Bapak dan Ibu, ketika kita Ramadan, kalau lagi kemumur, ya, ketika kita siang hari berkemumur, airnya kita buang semua enggak? Buang semua, enggak ada yang ditelan, Pak? Enggak berani ditelan. Kenapa? Kita berada dalam pengawasan Allah dan kita berniat puasa. Tetapi sayangnya ini hanya berlaku ketika puasa saja. Setelah puasa, jangankan air wudhu, sak gelondong pun bisa ketelan, ya enggak? Aspal sak drim bisa ketelan, ya enggak? Kuota haji ya ketelan juga. Coba nanti tanya itu, ya, mereka yang korupsi ditanya, kalau kamu puasa berwudu kemumur, kira-kira mau ditelan enggak airnya? Mesti jawabannya enggak. Pendidikan puasa seperti itu gitu. Kok bisa seperti itu? Ya karena perbuatan setan yang menghembuskan. Demikian juga ibu-ibu. Ya semangatnya, iya mereka kok kayak gitu ya. Ibu-ibu gara-gara nastar di tanggal 1 Syawal pun jadi masalah. Yuk, Winnie, aku ke rumahnya ini kok nastarnya orang enak ya. Kalian siapa ya? Kan sama enggak seperti ini? Sama aja. Paham? Jadi makanya saya katakan ayat ini menjadi perhatian kita. Ya. Menariknya apa Bapak dan Ibu? Allah kasih solusi di sana untuk menghindar dari setan. Allah mengingatkan di awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi rumusannya adalah, ya, agar kita terhindar dari godaan pengaruh setan, keimanan kita menjadi kata kunci.
kunci. Ya, maka dalam agama itu tidak cukup, ya, tidak cukup, ya, hanya mengucap la ilaha illallah saja, tidak cukup, karena itu ada pintu awal orang masuk surga, ya. Dia harus dikuatkan dengan zikir, dengan mau mempelajari dari kalimat yang dia baca di awal dia menjadi seorang muslim. Jadi kalau kita kepingin terhindar dari perbuatan setan, gangguan setan, yang pertama kalimat la ilaha illallah ini menjadi kata kunci loh dan ibu. Ya. Memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak cukup. Kalimat itu harus dizikirkan. Dizikirkan itu artinya apa? Diulang-ulang, dipelajari, dimaknai, dipahami. Karena banyak di antara kita Bapak dan Ibu yang pernah mengucap syahadat, ya, yang meyakini la ilaha illallah, tapi karena dia tidak menzikirkan kalimat itu, akhirnya perbuatannya bertentangan dengan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahapan yang kedua adalah zikir. Jadi mengucap, meyakini la ilaha illallah, dizikirkan. Ya, dizikirkan. Yang ketiga, setelah dizikirkan, kita harus bisa memastikan zikir terhadap kalimat itu diterapkan dalam perilaku yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Syukur dan sabar. Jadi perilaku zikir yang benar, yang praktis adalah memperbanyak syukur dan sabar. Syukur itu apa? Melihat sisi positif dari keadaan atau sesuatu yang ada dalam diri kita, bukan sisi negatif. Coba Bapak dan Ibu, ya, Quran mengatakan, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya infak yang diberikan di jalan Allah itu seperti menanam satu biji tumbuh 7 cabang, dan masing-masing cabang punya 100 butir atau 100 buah. Ayat ini kita percaya atau tidak pada Ibu? Semakin banyak kita bersedekah semakin baik, ya, semakin berkembang kebaikan yang akan didapat. Sepakat Bapak dan Ibu? Ya. Jadi harusnya kalau kita bersedekah banyak apa sedikit? Banyak. Saya kepingin tanya dengan jujur Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bawa dompet, kemudian di dompetnya ada duit 100.000 dan 10.000, yang dikeluarkan berapa? 10.000. Wis orang normal mending. Kalau yang di dompet ada 100.000, 10.000, 5.000, yang dikeluarkan berapa? Kalau di dompet 117.000, 100, 10, 5, 2.000, yang dikeluarin yang mana? Orang genah mening. Padahal yang percaya kan? Ya, Bapak Ibu kok goyang gue memang kayak gitu apa? Oh pas, ini kenyataan gitu. Padahal Quran mengatakan la raiba fi, tidak ada keraguan. Ya, Quran itu jadi imam bukan makmum. Kalau modal kayak gitu masyarakat Quran jadi makmum. Oke, lihat kalau seribu ya, bicara duit kan kayak gitu. Ini mari kita benahi pada itu. Siap? Insyaallah paling aman. Itu melihat positif karena kita lakukan itu. Ya. Kemudian bahwa pernah mungkin
sudah dimasaki, sudah disediakan. Sehingga kucing dengan inspirasi dan instingnya datang mencari sumber bau. Kok malah kucing yang tidak pernah sekolah, tidak tahu apa-apa, tidak pernah kursus, ya, kok malah disalah-salahin? Apa bener kayak gitu? Yang salah kita apa kucing? Kita. Maka saya katakan tadi, kalau ada masalah ada di hadapan kita, jangan ujuk-ujuk nyalahin atau nyari siapa sing salah. Kenapa? Karena masalah dalam kehidupan ini yang membuat adalah kita sesungguhnya. Paham Bapak dan Ibu? Jadi kalau ada masalah cari jalan ke
Ke dalam, karena kita yang membuat masalah. Ya enggak? Coba ibu-ibu, saya tanya ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kemarin dikasih THR berapa dari pasangannya? Misalnya bapaknya ngasih 1 juta, Bu, ini THR 1 juta. Diterima, dikantongi apa diterima dihitung? Hah? Diterima, alhamdulillah dikantongi apa diterima dihitung? Kalau perempuan mesti dihitung dia, karakternya seperti itu. Ya. Nah, ketika dihitung kurang 10.000, ya. Jadi 1 juta dihitung kok kurang 10.000. Ya. Kurang 10.000 ditanyakan apa? Menung baik. Ditanyakan toh? Nah, padahal yang dicekel berapa? 990.000 rupiah dicekel. Yang 10.000 yang tidak ada malah yang ditanyakan. Coba yang menjadi konflik ketika suami ngasih kayak gitu kan, ditanya kepada suami kan seakan-akan curiga sama suami, ya, orang 1 juta full, gitu. Nah, kan suami jadi kaget toh. Nah, malah ditanyakan yang 10.000, bukan terima kasih 900 ini akan digunakan untuk ini, malah nanya-nanya suami seakan-akan curiga kepada suami, iki ora genep. Ini kan terjadi seperti itu. Sehingga saya katakan tadi, yang menjadi membuat masalah itu siapa sebenarnya? Diri kita sendiri. Itu yang saya maksud teori ar-ra'du, ya, ayat berapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perubahan itu dari dalam. Masalah itu yang membuat diri kita. Maka yang merubah adalah diri kita, bukan orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu teorinya agama. Inspirasinya seperti itu. Jadi kalau kita punya menghadapi masalah, ya jangan buru-buru cari siapa yang, ya. Contoh, ada budaya. Saya sampaikan contoh bagaimana aplikasi zikir itu. Bapak dan Ibu, kalau kondangan isi amplopnya berapa? Jujur, tergantung kunjungannya. Kalau endok doang berapa? 50.000. Kalau ayam 100.000. Itu kondangan. Ya, karena dapat kunjungan, disesuaikan dengan kunjungan. Sekarang kalau Bapak Ibu takziah, nah saya tanya, isi amplopnya piro? Hah? Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Coba kita gunakan akal sehat kita, yang sehat akal ya. Akalnya sehat. Siapa yang pantas untuk ditolong? Yang hahaha hihihi, atau yang sedang bersedih? Itu kan normal pikirannya. Yang pantas ditolong adalah orang yang sedang ditimpa musibah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih banyak isi amplopnya seharusnya? Yang seharusnya. Ini menjadi keprihatinan. Sehingga saya pribadi mencoba, mumpung ada tetangga yang meninggal dunia, saya coba tes bagaimana kesehatan tetangga-tetangga saya. Jadi saya katakan kepada tetangga saya di timpa musibah, ya, wis Pak, pokoknya hari pertama seluruh kebutuhanmu tak tanggung, ya. Kamu ndak usah ngeluarin duit. Pokoknya kebutuhan kamu di hari pertama, ya, kamu mendapatkan musibah urusanku.
tinggal ngambil ke toko saya. Ya benar. Berapa kebutuhan satu hari itu Bapak dan Ibu? Kisaran kurang lebih 3 juta rupiah untuk hari pertama. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin meninggal dunia tidak menyusahkan keluarga, setidaknya punya modal hari pertama. Berapa? 3 juta rupiah. Ya saya hitung itu. Ya saya total hitung, oh ternyata 3 juta rupiah. Terus saya tanya, Pak, hasil kotak infaknya piro? Hasil kotak infaknya itu kisaran sekitar 6,5 juta. Dia cerita ke saya 6,5 juta. Terus paling besar berapa? Paling besar 20.000. Terus yang lain ya ada yang 3.000, ada yang 2.000, bahkan ada yang kosongan 5. Kan tega-tega nih ya, kosongan 5. Begitu gambarannya masyarakat kita. Maka agama itu harusnya bukan hanya keyakinan, tapi juga menggunakan pikiran kita, digunakan dalam beragama. Karena agama itu hakikatnya adalah bagaimana pikiran ini tersentuh, kita gunakan untuk memaksimalkan ya, perilaku kita menjadi baik dan bermanfaat untuk orang lain. La dina liman la aqla lahu. Tidak beragama orang yang tidak punya akal. Jadi orang gendeng tidak beragama tidak masalah. Kalau ada perintah agama misalkan sholat, berarti kita wajib melakukan. Ya toh? Sholat wajib kita lakukan karena kita berakal. Bapak dan Ibu, ya, kewajiban sholat berlaku bagi orang yang berakal. Sehingga kewajiban sholat itu ketika dia tidak berakal, maka dia tidak wajib sholat. Jadi kalau ada di antara kita, tetangga kita, ya, tidak sholat, berarti orang apa? Orang gendeng. Kenapa? Karena yang tidak sholat adalah orang gendeng. Ya Bang? Karena orang gendeng tidak wajib sholat. Orang yang berakal wajib sholat. Kalau dia tidak sholat berarti orang Bapak dan Ibu, bojone sampean sholat bukan. Nek ora sholat berarti bojone. Itu agama. Hadirkan akal. Tadi kasus kebiasaan ngisi amplop kondangan akeh, isi takziahan amplop sitik, itu orang gendeng apa orang? Kembali gunakan akal kita Bapak dan Ibu. Ya karena haji saya bilang, haji itu hukumnya apa? Wajib. Tapi tidak semua orang wajib haji. Kalau tadi sholat hukumnya wajib, tapi tidak semua orang wajib sholat. Yang tidak wajib namanya orang. Haji sama, ya. Haji hukumnya wajib, tetapi tidak semua orang wajib haji. Leres apa bahkan? Ayat berapa coba? 50.000. Oh, yang 50.000. Ayat berapa? Surat apa? Bacin mening. Wis berapa tadi duit mau keluar ora sida? Ya, saya ulangi lagi. Haji hukumnya wajib, tapi tidak semua orang wajib haji. Siapa yang tidak wajib haji? Orang kere. Orang apa? Orang kere. Sing bisa haji adalah orang yang sugih. Nah, di sini akeh sing kere apa akeh sing sugih? Bu kepala desa tuh, ya. Uniknya lagi wis kere
Ngomong gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Malah orang-orang penerima BLT kalau dicabut BLT-nya terima kasih apa malah marah-marah, Bu? Malah marah-marah. Doanya atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan dunia untukku ya Allah. Baik mana orang memberi apa orang menerima? Memberi. Ya mbak. Tapi bersikukuh, kowe wis mampu tak cabut ya. Ajalah. Ini yang terjadi. Jadi antara ucapan pikirannya orang menyatu. Padahal Quran hadir untuk meluruskan itu, Bapak dan Ibu. Saya makanya kalau membaca ayat dan melihat konteks kehidupan masa kita, guyu-guyu tok pada akhirnya, Bapak dan Ibu. Ya. Contoh sederhana saja lah. Anjuran berinfak itu dalam Al-Quran banyak apa sedikit? Banyak. Tetapi kenapa cenderung kotak infak itu lubangnya kecil apa lebar? Kecil. Aneh tak? Disuruh berinfak banyak-banyak, malah lubangnya kecil. Ini mempermudah apa mempersulit? Kudunya kan lubangnya gede gitu loh. Tapi karena pikirannya tidak dilibatkan dalam melaksanakan, akhirnya begitulah suasana kehidupan kita selama ini, Bapak dan Ibu. Pikiran tidak digunakan untuk beragama. Ya. Maka kembali Bapak dan Ibu, sing duwe mobil, sing duwe gajian, kok urung haji atau umroh, berarti ki orang sugih apa orang miskin? Maka ayo, ya, haji itu berat apa ringan, Bapak dan Ibu? Nah ini mending masalah mending. Emang ada perintah yang berat? Emang Allah sengaja membuat manusia itu untuk melaksanakan sesuatu yang berat? Tidak ada. Haji itu ringan dan wis dimodalin. Ya enggak? Merasa menerima modal apa enggak, Bapak dan Ibu? Nikmat itu modal, Bapak dan Ibu, agar kita bisa beribadah, bisa melaksanakan syariat kemana aja itu. Dan kewajibannya seumur hidup sekali. Kalau Bapak dan Ibu di rumah sakit, Bapak dan Ibu, ya, oksigen sak jam aja berapa harganya? 25.000 kali 24 jam kali seminggu kali sebulan. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita lewat oksigen saja. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena rasa syukur kita yang amat sangat kurang, Bapak dan Ibu. Saya mengatakan sebenarnya rasa syukur kita ini masih sedikit banget. Ya. Contoh, Niril tahu Sule? Tahu Sule enggak? Hidungnya mancung apa pesek? Ibu, bapak hidungnya mancung apa pesek? Sugihndi. Sule, dia bersyukur. Bukan menjadi bagian dari hinaan, tapi dia bersyukur sehingga dia bisa menjadi gara-gara pesek dia terkenal. Tahu tukul? Tukul tahu ya, giginya merongos. Kita giginya normal. Sugihndi sing merongos apa normal? Dia bisa menggunakan kelebihan, bukan kekurangan, kelebihan dalam dirinya. Nih, tangan kita ini harganya berapa coba dan Ibu? Ada yang mau jual 1 miliar? Masa dimodali 1 miliar oleh Allah kok tidak menghasilkan? Masa dimodali 1 miliar oleh Allah hanya untuk menunggu kapan jatah BLT ku metu kan kayak gitu? Aneh. Allah telah memodali kita, pikiran ini modal, jantung ini modal, tangan ini modal, kaki ini modal. Untuk apa saja?
Ini menjadi pemahaman kepada kita. Maka sesungguhnya tidak ada perintah Allah yang berat, semua ringan. Menjadi berat karena kita tidak mau, Bapak dan Ibu. Masalahnya di sana. Bukankah Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada siapapun kecuali apa yang dia mampu. Kita orang mampu apa tidak hakikatnya, Bapak dan Ibu? Orang mampu. Yang menyebabkan kita tidak mampu adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Sehingga tidak ada yang namanya syariat yang berat. Semua ringan bergantung kepada kita mau atau tidak. Jangan salahkan Allah. Ya, mening anak wong sing ditakoni, kayak kowe wis haji apa urung? Urung. Kenapa urung? Karena haji itu adalah panggilan. Kan ada yang seperti itu. Ditakoni mening, ya, haji itu adalah panggilan. Apa ya? Kowe wis daftar apa urung? Urung. Siapa yang mau manggil? Ada enggak seperti itu? Haji adalah panggilan. Kalau tidak dipanggil ya tidak berangkat haji. Ditakoni wis daftar apa urung? Urung. Mungkin tidak dipanggil. Orang mungkin mendaftar aja urung. Ya, jadi jangan nyalahin agama seakan-akan Allah disalahkan loh. Salah ya Allah orang manggil aku. Wah. Maka ayo yang belum daftar, karena ini rukun. Haji itu rukun Islam. Ayo daftar. Siap Bapak dan Ibu daftar yang belum haji? Daftar nggih? Ada yang jawab urung duit. Emang daftar pakai duit? Orang daftar pakai formulir. Mana ada yang daftar haji pakai duit? Daftarnya pakai formulir, diisi dulu formulirnya. Apalagi Bapak Ibu yang sudah punya mantu ke orang haji, kebangetan. Ya. Yang sudah punya mantu segera daftar, isi formulir, ngasih duit 100, nanti sudah dapat buku tabungan. Nah, buku tabungan kalau kita sudah dapat, fotokopi rangkep 3. Satunya kasih ke mertua. Komalan guyu tak kasih tahu caranya. Satunya lagi kasih ke mantu, ditambah omongan, Mas atau Dek, kowe orang melu-melu ngerumat anakku. Kowe mantu sayang karo mertuamu apa ora? Nih tak kasih buku rekening kayak gitu. Nanti diuji coba ya. Ya kenapa semangatnya itu harus ditunjukkan? Kenapa? Karena ini adalah rukun. Rukun itu apa? Kewajiban. Paham Bapak dan Ibu? Ya, rukun itu kewajiban. Jadikan prioritas. Siap Bapak dan Ibu yang belum haji? Buka rekening. Ya. Buka rekening pakai apa? Formulir. Bukan pakai duit. Dan kalau Anda mengacu kepada surah Ali Imran ayat 97, ada yang bisa seket coba? 97. Bacin mening. Manis tatoa ilahi sabila. Harus difahami bahwa haji itu gratis. Siapa omong yang mengatakan haji itu bayar? Tidak ada. Umroh itu gratis, haji itu gratis. Yang bayar adalah perjalanannya. Coba yang pernah haji, Pak, kemarin pas haji suruh bayar enggak? Enggak, nganah tawaf, nganah wukuf, ya, enggak bayar. Duitnya itu untuk perjalanan.
pengen gratis juga ya jalan dari sini ke gratis kok. Ya naik sepeda, ya naik motor. Kalau pengen lebih hemat lagi naik perahu. Enggak. Asal enggak ketemu sama rudalnya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi haji itu gratis. Yang dibiayai adalah perjalanannya. Ongkos itu yang mahal. Maka pemerintah ke depan itu akan mengurangi ongkos. Dengan cara apa? Memperpendek ya perjalanannya di sana. Contoh yang tahun ini akan digembar-gemborkan adalah tidak lagi disiarkan yang namanya sholat arba'in, tapi yang disiarkan adalah ziarahnya di Madinah ya. Kalau arba'in berarti dia harus tinggal di Madinah selama setidaknya 9 hari. Sekarang yang disiarkan itu adalah ziarahnya, sehingga nanti akan bisa berkurang jadi 8 hari, jadi 7 hari, kan lumayan akan memotong rupiah atau biaya. Nah, itu teorinya. Bahkan ke depan, entah itu tahun 30 berapa, orientasi pemerintah itu kalau bisa hanya wukufnya saja yang dilakukan oleh orang yang berhaji, yang lain bisa dikeluarkan dam ya, bisa digantikan oleh orang lain. Sekarang sudah mulai ada tanazul ya, ada murur ya, yang bisa digantikan tidak masalah. Jadi Bapak Ibu yang sepuh naik haji itu aman. Pokoknya hadir di wukuf Arafah, kemudian minta murur, minta tanazul, diam di hotel, nanti proses ibadahnya digantikan oleh orang lain. Itu pemerintah ke depan untuk mengurangi biaya haji. Karena yang mereka bingung orang itu adalah biaya haji, tapi nyerempet ya, haji bayar. Itu yang harus diluruskan Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, monggo yang belum mendaftar haji segera mendaftar. Kenapa? Karena mesti akan ditanya oleh Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin. Kemudian aku akan tanya terhadap nikmat-nikmat yang telah engkau terima. Maka ada hadis, agak keras nih hadis. Orang yang mampu tetapi dia tidak berhaji selama hidupnya, matinya mati Yahudian, mati dalam kondisi orang Yahudi, na'udzubillah. Maka ayo, kita sudah dimodalin, sudah diberikan waktu seumur hidup sekali. Kalau sampai kita tidak melakukan, alamat beban akhirat kita menjadi berat Bapak dan Ibu. Demikian juga perintah berkurban, sama statusnya ya. Berkurban itu adalah kewajiban tahunan. Maka ada mazhab Hanafi kalau tidak salah, hukum kurban itu adalah wajib. Setahun sekali. Kita sudah dimodalin selama 1 tahun. Nikmat yang kita terima berapa? Coba dihitung. Bandingkan dengan harga hewan kurban. Berapa bandingannya? Nikmat setahun dibanding dengan kambing harga 2 juta, 3 juta. Seberapa bandingannya? Jauh Bapak dan Ibu. Dan itu pun diperintah kepala keluarga, bukan setiap jiwa. Kepala keluarganya siapa? Kurban sekali setahun. Kalaupun itu terlalu mahal 3 juta karena kambing jantan, kambing betina pun boleh untuk dikurbankan selama tidak hamil. Kalau duitnya orang cukup, cari yang betina. Kalaupun betina tidak bisa kita kurbankan, lau jaz'atan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda boleh mengorbankan anak kambing umur 6 bulan minimal. Apa namanya kalau anak kambing? Cempe. Tapi jadi lucu ya, pekurban tahun ini nama Pak Ustadz Darsum.
cempe. Tapi semangatnya itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi tidak ada sedekah, tidak ada amalan yang terbaik pada hari-hari tersebut, tanggal 10, 11, 12, 13, melainkan mengalirkan darah dari hewan yang dikurbankan. Nah, maka ketika cara berpikir kita belum kita rubah, belum ada perubahan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Ibu. Karena saya praktek kepada Ibu, saya mengasuh musola kecil ukuran 4x9. Mayoritas dari saudara-saudara kita yang dulu kalau saya pengajian kudung gawa, kita rubah pola pikirnya. Dan apa yang terjadi pada Ibu? Setiap tahun, 3 tahun ini, musola kecil itu kurbannya berapa? 3 sapi dan beberapa ekor kambing. Padahal jamaahnya tidak lebih dari 15. Coba. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah berubah. Anda bisa cek di YouTube, ada namanya Pasar Ikhlas Kemukus. Lihat orang berminat di sana. Dia mengambil barang, ya, dia bayar seikhlasnya. Tapi ben bulan ini sudah masuk tahun keempat tetap jalan itu kegiatan. Dari mana awalnya? Dari semangat meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan dilakoni dan kita yakin Allah akan terlibat di dalamnya. Itu yang saya yakini. Dan itulah Muhammadiyah yang sesungguhnya, digerakkan dengan sistem. Di PKU Gombong kepada Ibu, ini bukan berarti pingin ria, tapi saya kepingin mengajarkan semangat. Bagaimana setiap kebaikan itu harus disistemkan. Ya, maka setiap tahun PKU Gombong itu berkurban berapa ekor sapi? 36, 37, bahkan lebih 40 ekor sapi, bukan kambing. Kenapa? Karena buat sistem di sana itu. Setiap pejabat wajib kurban. Setiap pelaksana, ya, dianjurkan untuk berkurban selama 6 tahun minimal 1 kali, sehingga menghasilkan itu. Karena tersistem. Zakat dan infak tersistem. Pokoknya setiap penerimaan dipotong 4% baru boleh diterimakan. Jadi kita itu di sana bisa mensubsidi guru-guru MI, guru-guru SD, guru-guru TPQ Aisyah, kita ambilkan dari sana. Sistem. Maka kalau kita kepingin ini lebih berkembang, ya disistemkan yang namanya kebaikan itu. Muhammadiyah maju, sistem. PKU punya 4 rumah sakit gede-gede, itu karena sistem miliknya pimpinan pusat, bukan miliknya Gombong. Karena kita ngikutin sistem. Jadi kalau tidak tersistem akan buyar pada akhirnya. Semangatnya tidak terikat. Ya, termasuk Bapak dan Ibu haji nanti yang mau haji, ikuti sistemnya. Ampun rewel. Ya, ikuti sistem. Tidak usah ngomong kambingku disembelih apa tidak. Tugas orang haji tamattu ya sudah, dam. Mau urusanmu di mana ya silahkan. Bukan tanggung jawabnya kita lagi. Ada sistem yang akan mengurusi. Nah, kita bisa memberikan andil di dalam sistem tadi. Bagaimana sistem ini menjadi baik. Maka nanti kenapa dam itu boleh disembelih di tanah air, ini menjadi entry point penting bagi yang berhaji, bisa memberikan manfaat bagi mereka yang belum berhaji atau yang tidak berhaji, merasakan manfaat dari proses ibadah haji itu sendiri. Dan saya ingatkan bagi yang berhaji, dalam Al-Quran dikatakan, ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Hendaklah kalian melaksanakan haji dan umrah itu
karena Allah, bukan karena yang lain. Perbaiki niat dan tunjukkan kesungguhan di dalam melaksanakan ibadah. Entry poin penting yang bisa dipelajari oleh orang yang berhaji dan tidak berhaji adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala. 3 perilaku ini harus menjadi karakter dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kita tidak boleh gampang ngomongin keburukan orang lain. Fokus pada kehidupan kita. Selama ini kan kita kadang tidak bisa menjaga itu, sehingga kehidupan bermasyarakat jadi bermasalah. Ada orang pakai baju baru, kira-kira dosa apa tidak? Itu bagian dari rofas. Jadi rofas itu bukan omongan saja, tapi dehem pun bisa mendatangkan dosa. Ya, mesti kalau bilang kan pikirannya apa? Pasti ngutangnya aja orang lunas kok, duit. Tidak boleh itu. Ya, contoh lain lagi, fusuk, perbuatan fusuk. Kalau sekarang perbuatan fusuk itu jalan. Kalau ada di antara kita punya rumah di pinggir jalan, kemudian ada lubang di sana, kira-kira orang yang melewati jalan terganggu apa tidak? Itu namanya adza. Lubang itu adalah adza. Ya. Orang punya rumah samping jalan lalu membiarkan lubang ada di jalan tersebut, itu tandanya orang ini punya iman yang minimalis. Orang yang minimalis bahkan dianggap tidak beriman. Kenapa? Tidak peduli kepada kesulitan orang ketika dia melewati jalan tersebut. Kita menambal jalan itu keimanan minimalis. Anda bisa lihat hadisnya, imatatul adza anit thariq, menghilangkan duri di jalan, itu adalah selemah-lemah iman. Apalagi membiarkan malam yahtam bi amril muslimin falaisa minna, kata Nabi. Orang yang tidak mau urusan orang lain, kemaslahatan umat, bukan kelompokku, bukan umatku. Itu disampaikan oleh Nabi begitu keras. Jadi makanya Islam menjadi muslim itu harus punya kepedulian. Apa yang kita lakukan, silaturahim, syawalan, itu sebenarnya menguatkan apa? Kepedulian yang diajarkan oleh Allah dalam orang yang berpuasa. Jadi orang berpuasa itu mengajarkan kepedulian, Bapak dan Ibu. Peduli terhadap mereka yang lapar. Tapi saya tidak tahu kalau masyarakat Gumawang ini apa seperti itu puasanya. Ya. Di apa? Ya, Gumiwang. Apa seperti itu puasanya? Melahirkan kepedulian apa tidak? Enggak percaya, saya tidak nunggu jawaban. Kenapa? Karena biasanya pada subuh saya sudah ngomong, yuk ke pasar yuk. Bahkan nawani orang tuanya apa? Pasangannya ngersake nopo buka. Padahal baru subuh. Sudah ngomong makanan, zuhur saja belum, asar saja belum. Bagaimana bisa melahirkan kepedulian dalam diri kita? Ya enggak ibu-ibu? Ya, lang zuhur aja orang pasti kok sudah ngomong bukannya apa, kan jadi aneh. Maka ya hasil puasanya dari itu ke itu pada akhirnya ajek baik. Padahal puasa salah satunya adalah bagaimana kita melahirkan kepedulian dalam diri kita. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah 1 jaman, saya kepingin mengevaluasi menjadi pegangan oleh kita ketika kita pulang ke rumah. Yang pertama, kalau kita mendengar ada ajakan kebaikan, tidak cukup omong doang, tapi libatkan diri kita. Surat Fusilat ayat 33.
Ya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kita apresiasi, tunjukkan apresiasinya dalam bentuk amal saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang menjadi penyebab hilangnya nilai-nilai Ramadan adalah karena faktor syaitan. Agar kita terhindar dari syaitan, kuatkan kembali kalimat la ilaha illallah. Ya, tidak cukup di sana. Ya, kita harus jadikan itu sebagai zikir yang kita ingat, yang kita pelajari, yang kita dalami. Itu namanya penghayatan, Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai seperti burung beo yang bisa mengucap la ilaha illallah, tapi ucapannya tanpa penghayatan, sehingga ketika ditabrak oleh mobil yang muncul kalimat la ilaha illallah apa keok-keok. Lah kita yang selama ini mengucap la ilaha illallah, kalau ketabrak keok-keok apa la ilaha illallah? Jangan seperti burung. Dia harus dizikirkan, diingat. Dan cara atau real nyata yang bisa kita lihat dari orang yang telah menzikirkan adalah perilaku syukurnya dan sabarnya hadir dalam kehidupan. Bersyukur itu apa? Melihat sisi positif, jangan melihat sisi negatif. Kalau sisi positif yang kita lihat, akan tumbuh kebaikan-kebaikan berikutnya. La in syakartum la azidannakum. PR dari Bapak dan Ibu, monggo membiasakan ucapan terima kasih kepada pasangannya, kepada anaknya. Monggo siapa yang mau duluan. Siap? Sehingga konflik tidak akan ada. Karena ketika konflik terjadi, lihat sisi positifnya. Selesai pada saat itu. Berikutnya, bentuk syukur lagi adalah memastikan ketika ada masalah, jangan buru-buru nyari kesalahan siapa, tapi masalah itu yang membuat adalah diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita yang bisa merubah, bukan nunggu orang lain. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Berikutnya, tidak ada perintah syariat itu yang berat, semua ringan. Kalau kita hadirkan akal kita, karena memang agama itu harus menggunakan akal. Ya, tidak cukup dengan keyakinan. Salat itu wajib, tetapi tidak semua orang wajib salat. Siapa yang tidak wajib salat? Orang dengan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nemuni orang yang tidak salat, berarti orang yang haji itu wajib, tetapi tidak semua orang wajib haji. Siapa yang wajib haji? Mereka orang-orang yang mampu. Ya, yang tidak wajib haji adalah orang yang tidak mampu, alias bahasa kerennya orang sugih dan orang kiri. Lah jenengan nanti di cermin ditulis kowe owe wong sugih apa wong kiri. Nanti Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ngaten nggih, saya tidak menuduh jenengan. Ya. Cek nanti, pokoknya sing urung haji berarti kere. Walaupun punya mobil, punya sawah ambak, tapi urung melakoni haji berarti kere. Ini semangatnya seperti itu, hadirkan. Ya, tidak ada yang berat.
semua ringan. Kenapa saya ringan? Wis dimodalin berupa nikmat, wis dikasih waktu begitu panjang selama hidup kita. Paham ya badan ibu? Ya, jadi nanti silakan yang baru tersadar sekarang segera daftar. Allah akan catat itu. Oh, dia sudah punya keinginan untuk berhaji. Tidak apa-apa, masukkan. Dia punya alasan. Ya, buktinya sudah punya formulir, sudah punya rekening haji. Ya, daftar pakai formulir bukan duit. Terlebih lagi bagi bapak ibu yang sudah punya mantu, kebangetan. Ya, kalau urung daftar haji. Caranya tadi sudah sederhana. Kopi rangkap 3. Kasih mertuane, kasih mantune, dan untuk diri sendiri. Ditambah omongan tadi. Ya, jadi simple. Harus dimanage, harus disistem yang namanya kebaikan. Ya, bagus lagi kalau cara sederhana begini Bapak Ibu. Buat spanduk, tempel di rumah, mohon doa restu kami sekeluarga berangkat haji. Jangan dikasih tahu, bok ada malaikat yang membaca, ya, ada orang yang membaca, diamini malaikat. Amin. Kan kayak gitu. Itu cara. Kan bisa seperti itu, Mbak? Iya bisa. Dengan membaca iklan kayak Bapak Sudrajat membaca lowongan boleh haji, KBH menyerahkan satu petugas, dibaca oleh dia, disodorkan, aku wis haji, aku ngerti bimbingan haji, ikut, akhirnya dibayarin, Mbak. Iya, sama kayak saya juga, ya dong? Kan sederhana, ada lowongan pembimbing haji, wis tak daftar wae lah, tak jawab soalnya, alhamdulillah diterima. Kan bisa saya seperti itu. Ilmu langit namanya. Asalkan kita yakin. Wis orang bayar malah kan main, Bob. Iya, banyak teorinya. Gunakan akal pikiran. Ngaten nggih Bapak Ibu? Siap berubah? Ya. Tahun 2028 sudah menjadi Islamic Center untuk PCM Merdeka. Amin. Allahumma amin. Maka kita doa untuk mengakhiri. Ada yang berdoa? Langsung kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Doanya adalah diantaranya semoga seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah, yang dengannya kita kembali bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan kepada mereka yang belum berhaji, semoga dimampukan oleh Allah untuk bisa berhaji. Dan mereka yang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah bekali dengan bekal takwa, dimudahkan dalam segala urusan kebaikan, melaksanakan rukun, wajib dan sunnah haji dan umrah yang ada di sana, dan kembali menjadi insan yang mabrur, bisa melahirkan kebaikan-kebaikan untuk diri, keluarga dan masyarakat sekitar, wabil khusus untuk desa Mawar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atina wa sairi sadaqatina. Allahumma rabbana innaka afuwwun
كريم تحب العفو فاعف عنا واعف عنا يا كريم اللهم زودهم التقوى وغفر لهم الذنب ويسرهم الخير واجعلهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وشأيا مسكورا وتجارة لن تبورا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata-kata saya yang salah janganlah diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian pengajian Ahad pertama pimpinan cabang Muhammadiyah Medan pada hari ini. Saya Jasmine Abian Pambajeng bersama Saya Terus Dennis. pamit undur diri. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kami haturkan pada hadirin sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Waznun wal qalam wa ma yasrun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.